menyaksikannya dan melakukannya secara bersama. Dan berikutnya apa? Naila. Menciptakan lingkungan belajar yang aman. Oke, menciptakan motivasi belajar. Ya. Nah, menciptakan motivasi belajar artinya itu kita dengan suasana yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah ya, banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas limpahan rahmat dan karunia semata sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang yang kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengikuti ya diseminasi positif ya dari masyaallah dari Bukasna ya bagian dari program calon guru penggerak ya. Salam dan salawat lalu pula kita kirimkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan semoga sampai kepada kita sekalian yang masih setia dan konsekuen terhadap ajaran yang ditinggalkan oleh beliau hingga yang terakhir. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk 1, tepuk 3. Oke, alhamdulillah sudah pada semangat. Ya, untuk mengisikan waktu ya kita persilakan kepada Anda Fikri ya untuk membacakan kalamullah ya kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما صواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya tadi ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Anda Fikri yang kepadanya diucapkan terima kasih. Ya, semoga yang membacakan maupun kita yang mendengarkan ya semakin ya menambah ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akan lebih berberkah ya kegiatan kita ya kita persilahkan ya kepada Anda Alfian ya untuk membacakan ya doa pembuka pada kegiatan kita pada hari kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa,
dan mengagungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau saja Maha Mulia. Kami tadahkan kehadirat-Mu, karena Engkau saja Maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga acara ini Engkau berkahi ya Rabb. Ya Allah, ya Malikul Mulk, kami sadar bahwa apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ini adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan kami pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada kami semua agar dapat melaksanakan amanah darimu dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi pengelolaan potensi diri kami yang telah berguna bagi agama dan bangsa. Ya Allah, Ya Qadir, Ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menjalani mulia. Limpahkan kepada kami hikmah ilmu untuk mewujudkan cita-cita kami. Curahkan kepada kami daya kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Mudahkanlah kami senantiasa berbagi kebaikan kepada sesama. Ya Allah, Ya Hadi, Engkau zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi maksud dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, demikianlah tadi ya doa yang disampaikan oleh Anda Alfian, dan dengan selesainya doa tadi maka selesailah sesi pembukaan kita. Ya, selanjutnya kita melangkah ke sesi inti, yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Resna. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nisa sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan satu kegiatan, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu rangkaian dari calon guru penggerak. Pada kesempatan hari ini, kalau kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan yang benar. Oke, baiklah, saya langsung saja ya untuk memaparkan materi saya. Salam bergerak. Salam bergerak. Salam. Aku bergerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Yuk senyum. Selamat Yuk senyum. Yang bawahnya.
Betul sekali. Salam guru bergerak. Kita lagi ya. Salam guru bergerak. Oke, terima kasih. Baiklah, saya langsung saja kepada materi kita, materi saya hari ini ya. Oke, Bu Lisa. Nah, di sini yang awal yang harus kita lakukan adalah tersenyum selama 30 menit. Karena kita ini selama 30 menit. Karena kita membahas budaya positif. Salah satu budaya positif itu adalah tersenyum. Dengan senyuman ini kita akan menjalani hari-hari yang indah. Ya. Nah, oke. Berikutnya senyuman dalam ibadah. Senyuman dalam ibadah. Oke. Yang pertama, kasih kecil. Oke. Nah, dalam permohonan ini senyum dulu. Yang pertama, sebagai seorang guru ya. Nah, sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, ya, baik di lingkungan dimanapun kita berada, ya. Dan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, berikutnya. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid kita itu atau siswa kita bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Dan karena dengan adanya disiplin diri ini dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang akan dilakukan oleh siswa atau murid tersebut. Berikutnya, oke, disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, biasanya itu ada disiplin orang disiplin itu karena mereka takut dengan adanya hukuman dari gurunya atau dari orang lain. Kemudian dia disiplin atau berbuat baik karena mau dipuji. Nah, kemudian yang ketiga ada hukuman berikutnya ataupun hukuman berupa hadiah, ya. Nah, itu sebenarnya telah terjadi di dalam lingkungan belajar kita atau di anak-anak kita. Mereka itu semua, saya mau datang tepat waktu karena takut hukuman. Saya mau datang ini berbuat ini karena dipuji tiap pagi. Dan saya mau berprestasi karena ada hadiah yang kita dapatkan. Sebenarnya itu adalah disiplin positif yang eksternal, ya, bukan yang internal.
murid tersebut atau kita sendiri. Oke, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Anak-anak biasanya, oh ada hadiah, ikut gak deh? Kalau tidak ada hadiah, tidak ikut nih. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah disiplin positif dari internal. Oke, ini keyakinan sekolah ya atau kelas. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini biasanya kita buat pada awal ya, ataukah pada saat kita masuk atau memulai pembelajaran, baik yang dilaksanakan oleh wali kelas satu kelas ataupun mapel yang bersangkutan. Oke, ini adalah keyakinan kelas atau sekolah yang saya buat dengan anak wali saya 9B. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dengan gurunya. Nah, di sini akan keyakinan kelas ini akan mereka laksanakan dengan baik. Nah, dalam keyakinan kelas ini ada sanksi yang harus mereka laksanakan juga, tetapi sanksinya ini adalah sanksi yang baik ya. Oke, kemudian ini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat oleh siswa dan mudah diterapkan oleh siswa di dalam lingkungan sekolah. Oke, ice cream. Oke, ice creamnya. Oke, silakan berdiri.
Anda boleh. Oke ya. Oke, sudah. Terima kasih sudah memberikan pijitan. Enak sekali dengan senyuman yang indah sekali. Enak kita pijitannya pakai apa ini? Oke, kita lanjut ya. Sepertinya sudah selesai. Kita masuk lagi di materi kebutuhan dasar manusia. Ya, ini adalah setiap manusia mempunyai beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, kemudian adapun pernyataan ini ketika seorang murid melakukan ini pertanyaannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, pertanyaannya, kebutuhan dasar apakah yang tidak terpenuhi dari konteks kalimat tersebut? Oke, benar. Oke, silakan diperhatikan. Kemudian apa sebenarnya? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, kemungkinan itu salah satu pemicunya murid tersebut merasa tidak terima dalam komunitasnya atau teman-temannya atau mungkin di lingkungannya. Oke, kemudian untuk Ibu Rahmata. Oke, Ibu Ju, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menurut saya ketika seorang murid itu melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, memang ada kebutuhan-kebutuhan yang dia perlu dalam dirinya. Kemudian kita juga sebagai guru itu harus tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di keluarga ataupun di teman-teman anak tersebut. Jangan sampai kita memberikan atau kita menjudge anak itu begini bla 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 bla, padahal kita tidak tahu bagaimana kesehariannya di rumah, apakah dia sering dimarahi atau apa. Itu kan artinya anak tersebut atau siswa tersebut memerlukan kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, super sekali Ibu Junaida. Terima kasih, betul sekali ya. Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang anak adalah adanya kasih sayang ya. Baik kasih sayang dari kedua orang tua dalam keluarganya maupun penerimaan di dalam komunitas atau teman-teman yang lainnya. Oke, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang, kemudian diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini ada kasus ya, kasus Panca ada di sini Panca nih. Panca, seorang guru kelas 4 ya. Seorang guru kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengungkap bahwa Tommy ini seringkali meminta bakar makan
membekalinya makanan ya, atau makanannya tempatnya itu enak, sehingga dia sering mengambil jatah bekal temannya. Begitu. Oke, terima kasih kepada Bu Lila. Ada lagi? Ada lagi? Terima kasih kepada Ibu Hadrasnya ya atas jawabannya. Kalau menurut saya kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Tommy ini adalah kebutuhan akan bertahan hidup, karena kita tahu bahwa makan adalah salah satu hal yang paling penting untuk kita dalam bertahan hidup. Nah, mungkin dia melihat temannya makan segala macam dan bekal-bekal yang budaya tidak bawa, dia juga pasti itu yang memicu dia sehingga dia mengambil atau memaksa teman-temannya untuk memberikan bekalnya seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Lila. Oke, ada lagi ya dari siswa? Tidak ada. Oke, betul sekali ya yang dikatakan Ibu Haji Hasmia maupun Ibu Maida bahwa
Ya, sedikit dari pemantau. Saya itu tidak pernah memikirkan bagaimana guru sebagai seorang manajer. Ya, nah kalau kita sudah berada di sini, guru sebagai seorang manajer, alhamdulillah lagi. Enak sekali itu. Nah, di sini guru sebagai penghukum. Di sini guru sebagai penghukum itu adalah, nah ini penghukum, guru berbuat penghukum, menghakimi, menuduh, menyakiti atau menyindir tanpa kita ketahui bahwa anak ini tersaingi. Ya, itu memang saya betul, pernah saya rasakan itu, pernah saya lakukan. Kemudian ada guru berkata kayak kalimatnya ini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakan ini. Nah, biasa itu ada ancaman, ya, ada ancaman yang keluar dari mulut kita atau lisan kita. Nah, kemudian hasilnya itu tidak baik, ya. Bapak ini bisa perhatikan bagaimana hasil dari seorang guru yang menghukum sama dengan orang tua ketika dia kalau dia mau menjadi ibu yang baik, bapak yang baik, maka dia harus seperti manajer, hampir sama dengan guru, ya. Nah, hasilnya itu apa? Memberontak. Si anak memberontak, ya, tidak mau menuruti kita biasa. Mau menuruti, tapi diancam bisa ini. Oh, nah, kemudian rasa bersalah, membuat rasa bersalah, berceramah, ya, kita menceramai anak, mengatakan seharusnya ini, ya, seharusnya kamu seperti ini, ya. Nah, kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ya, ibu stres sampai jadi kita. Kemudian hasilnya itu apa yang dihasilkan oleh dari pemberi rasa pemberi rasa bersalah, yaitu adanya anak tidak jujur. Timbul ketidakjujuran dari si anak karena mereka takut sama orang tua, takut sama siswa, akhirnya dia tidak berkata jujur lagi. Nah, kemudian teman, ya, ini sering kita juga laksanakan ini sebenarnya, ya. Saya pernah juga menjadi sebagai teman murid, tetapi ketika kita selalu bersikap seperti teman itu, seolah-olah anak itu bilang orang Makassar tidak ada penghargaannya kepada kita. Dia sama ratakan antara siswa dengan guru, ya, tidak ada sekali. Nah, di sini membuat alasan-alasan, menghitung dan mengukur untuk muridnya, kemudian ayolah lakukan ini ibu, masa kamu tidak mau? Nah, ya, itu biasa kata-kata yang keluar dari kita. Kemudian di sini hasilnya adalah ketergantungan. Sedikit-sedikit anak tergantung sama ibu, sama bapak, atau sama orang yang terdekatnya, atau dia akan tergantung sama guru. Ya, ada yang guru kasih anak begini, ya. Dan kemudian sebagai pemantau, ini pemantau adalah cara berbuat menghitung dan mengukur apa peraturannya, ya. Kemudian menyelesaikan diri bila diawasi. Itu anak-anak murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Itu kaitannya dengan dunia berkualitas. Kemudian
kasus yang saya hadapi, di mana seorang anak yang kedapatan pada saat ulangan dia menyentuh memakai HP. Nah, kemudian temannya mengatakan itu tidak adil, hasilnya itu tidak adil, Bu. Jadi saya memanggil si anak tersebut dan mengorek apa yang terjadi, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Nah, sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid. Jadi antara guru dengan siswa itu ada kerjasamanya dalam menyelesaikan atau menanggapi suatu permasalahan tersebut. Nah, kemudian si murid bebas dipersilakan bertanggung jawab, ya, dan kita juga sebagai seorang guru harus mendukung, ya, dan memotivasi anak itu agar tidak lagi berbuat seperti itu. Ya, saya. Oke, berikutnya. Nah, ini masih dalam posisi kontrol restitusi, ya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Kenapa? Karena dengan adanya kejujuran yang tertanam di dalam dirinya, berarti dia bisa mengoptimalkan segala tingkah lakunya, baik atau buruk dari tingkah lakunya tersebut, ya. Dapat bertanggung jawab juga terhadap dirinya sendiri. Oke, berikutnya. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Ketika ini bagus sekali, ketika ada masalah yang dihadapi di dalam sekolah, apakah itu masalah yang dihadapi oleh siswa maupun kita sebenarnya sebagai seorang guru. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi anak-anak itu kita panggil dulu, ya, menstabilkan identitasnya. Apa alasannya dia berbuat seperti itu, ya, dengan apa sehingga dia berbuat seperti itu. Kemudian kita menanyakan kepada anak tersebut apakah tindakan yang dilakukannya itu benar atau salah. Maka si anak ini atau murid ini akan menjawab dengan sendirinya bahwa dengan kesadarannya bahwa apa yang dilakukan itu salah, ya, sehingga di menanyakan keyakinan itu seperti masih ingat tentang keyakinan kita atau keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati dulu. Nah, kalau kita mengingatkannya kembali, ya, dia di situ bertanggung jawab. Iya, Bu, saya masih ingat, saya tidak akan melakukan itu. Nah, disinilah letak kejujuran dan tanggung jawab seorang murid. Oke, berikutnya. Menstabilkan identitas yang tadi penjelasannya dilakukan berdasarkan prinsip, ya. Prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses perjalanan hidup manusia. Karena kalau kita tidak membuat suatu kesalahan, maka kita tidak akan belajar untuk memperbaikinya. Begitu kira-kira. Nah, kemudian juga dilakukan berdasarkan dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas dari bayangan kegagalan akan beralih ke bayangan kesuksesan. Oke, berikutnya. Nah, menstabilkan identitas. Nah, di sini biasa saya berdoa setelah ini adalah sebuah kalimat yang super sekali, ya. Berdoa setelah itu adalah hal manusiawi. Tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini, ibu dan bapak baca sendiri, ya. Oke. Berikutnya, validasi
ketiga, guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Oke, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kamu pasti punya alasan ya. Kita pakai sana, kamu pasti mempunyai masalah yang alasan untuk melakukan hal seperti itu. Boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, ya, tapi tambahkan sikap yang lain, yang lebih, yang baru atau yang baru ya. Atau kalimat tanya, mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa memukul orang lain atau mengganggu orang lain. Oke, menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid, ya, atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau secara dari dalam, supaya mampu menaikkan keyakinan tersebut dengan tindakan yang nyata atau tindakan yang baru atau yang lebih baik lagi. Oke, jadi kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep yang restitusi, yang ada yang berkenaan itu. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sektor kelas, kebutuhan dasar manusia, serta posisi kontrol restitusi dengan segitiga restitusi. Oke, itulah tadi pemaparan dari diseminasi budaya positif. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Masya Allah. Gimana? Tepuk semangat. Tepuk tiga. Tepuk tiga, satu. Iya. Oke, baiklah ya. Alhamdulillah demikian tadi ya pemaparan dari Ibu Rasna. Ya. Ya, dan alhamdulillah ya karena waktu ya yang selesainya materi tadi, maka ya selesai juga lah ya pertemuan kita dalam kegiatan diseminasi positif yang dibawakan oleh Ibu Rasna. Ya, terima kasih ya. Oke, baiklah. Atau sebelum kita tutup, ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Ya, silakan. Ada yang ingin mengajukan? Ya, oke. Kepada Ibu Jumaidah dipersilakan. Ya, silakan mic-nya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Rasna pada hari ini. Kita mendapatkan banyak sekali materi-materi yang sangat bagus untuk kita sebagai guru. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada saat memberikan konseling kepada siswa, kemudian menyadari diri kita di mana kita berada, pada posisi kontrol yang mana. Jujur saat ini masih sering melakukan atau berada pada posisi kontrol itu sebagai pembuat rasa bersalah. Itu masih sering kita, Wina, astaga tidak dikasihkan kak. Berarti kamu itu tahan ki. Tapi ternyata itu menimbulkan rasa rendah diri pada diri siswa tersebut. Kemudian yang paling banyak juga adalah sebagai penghukum. Bagaimana kita sedikit-sedikit hukum itu, lupa itu. Akhirnya hasilnya adalah
dan tidak muncul dari dalam diri siswa tersebut. Nah, di sini kita saya mau dengar pendapat dari Bapak Ibu juga yang ada di sini bahwa bagaimana sih kira-kira ada tidak yang mempunyai pemikiran bagaimana menimbulkan disiplin positif itu dalam diri siswa. Kira-kira ada tidak yang mempunyai pemikiran bahwa program yang akan kita lakukan itu bisa menimbulkan rasa atau rasa peduli, kemudian disiplin positif yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Siapa tahu ada yang ingin memberikan pendapatnya atau begitu, Bapak. Terima kasih ya atas tanggapan dari Bu Maida. Ya, atau mungkin dari anak-anak sekalian yang hadir dari pemaparan Ibu Rasna tadi, ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, baiklah ya, kita langsung saja ya. Apakah pemateri langsung yang mau menjawab atau teman-teman dulu yang mau memberikan tanggapan? Atau anak-anak juga boleh ya, kira-kira bagaimana kita menerima? Ya, bagaimana ketika ada guru kita yang kita misalnya minta tolong, apakah betul-betul kita tolong dia karena ya saya mau membantu orang lain, ataukah tadi saya tidak enak kalau tidak tolong karena dia guru. Ya, kepada Ibu Hasnya, ya dipersilakan mungkin ada tanggapan. Oke, terima kasih. Sebenarnya sih ini juga menjadi informasi betul sebenarnya bahwasanya itu disiplin itu yang kita lihat sekarang ini awalnya saja ada aturan yang kita terapkan itu di awal saja bagus setelah berjalan itu mundur ya. Kenapa? Dari kontrol seorang guru itu saya kira menurut saya karena kenapa? Karena kurang mungkin kontrolnya. Awalnya kita semangat bahwasanya aturan ini kita terus kita kontrol terus, tapi setelah itu melompat ya saya kira jadi tidak ada lagi kontrolnya. Aturan itu misalnya salah satunya kan sampai aturan HP ya. Nah, dari awalnya kita semangat, tapi setelah berjalan tidak ada lagi kontrol. Jadi mundur lagi, jadi kita lagi. Saya kira seperti itu. Jadi untuk disiplin untuk anak-anak itu siswa saya kira awalnya itu disiplin dari diri sendiri. Saya kira kemudian bagaimana kita menerapkannya, dan harusnya juga seorang guru itu selalu mengingatkan ya, dan itu dari motivasi muncul itu kebiasaan ya, sebelum belajar itu sendiri. Jadi setiap kita sebagai seorang guru harus mengingatkan siswa tersebut ya, dan menjaga diri. Jadi supaya terpokok itu saya kira berikan. Thank you. Masya Allah ya, thank you ya atas ya. Oke, sebelumnya Bu Haji, ini ada maaf ya, kita lihat dulu masing-masing singkat. Biasanya antri itu kira-kira aturan karena takut dihukum atau tidak enak sama Bu Rasna atau kenapa? Takut dihukum, oke. Biasanya kalau misalnya disuruh Ibu Rasna ya, mau disuruh itu karena dia guru atau karena mau membantu atau kenapa? Mau membantu. Kalau Alfian, Masya Allah ya, salah satu siswa kita yang alhamdulillah kalau masalah membantu, Masya Allah ya, membantu karena dia mau tidak mau dia wali kelas, dia guruku atau karena apa begitu saja. Ya, mau melatih dia untuk senang saya kelas membantu, Masya Allah. Oke, baiklah ya, mungkin saya pengalaman dulu sebelum di closing statement ya. Pengalaman dipersilakan. Ya, silakan Pak Mama. Harap di
guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya hormati, masalah disiplin positif tentang siswa dan guru. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa secara pribadi saya? Kalau persoalan aturan, semakin banyak aturan yang kita buat di kelas atau di mana saja, semakin banyak siswa yang akan melakukan. Kenapa? Karena pembuat aturan semestinya yang membuat aturan atau yang membuat kesepakatan itu harus selalu kita sepakati bersama, bukan cuma siswa saja, artinya gurunya. Kita belum kesepakatan begitu, sementara dia tidak mampu melaksanakan. Jadi saya pribadi untuk mendisiplinkan itu siswa saya tidak terlalu banyak aturan, tidak baik di kelas maupun pada saat mengajar atau di lingkungan sekolah. Saya hanya ini sudah masuk salah sistem saya, ada di berapa tadi itu ada itu antara siswa dengan guru, berteman dengan siswa. Ada siswa saya itu sadar bahwa saya itu agak salah juga karena tidak ada yang tidak ada antara di mana siswa dengan guru. Ketika saya dengan siswa sama-sama berada di lingkungan mereka belajar. Itu salah satu kekurangan saya. Ternyata yang saya anggap itu yang berbeda positif untuk mendisiplinkan anak, ternyata masih kurang. Ternyata masih ada yang lebih bagus, yaitu menjadi seorang manajer. Dan ini masih sangat sulit saya terapkan dan bahkan sampai saat ini saya masih belajar juga. Bagaimana memposisikan diri kita supaya menjadi seorang manajer. Terima kasih. Oke, Masya Allah ya. Berlatih untuk menjadi guru yang punya dua meja. Oke, baiklah ya, karena waktu ya, kita persilakan kepada pengajar kita untuk menyampaikan closing statement-nya ya, berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi. Kepada beliau dipersilakan. Ya, insya Allah bisa closing statement-nya sebentar. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi masalah tadi budaya positif ya. Yang saya simak tadi yaitu ketika seorang guru mendukung anaknya. Nah, ini mungkin perlu ada kerjasama antara orang tua juga. Perlu ada rapat di sekolah, terpanggil komite sekolah, kami benar-benar memanggil orang tua saya rapatnya. Nah, mungkin situ kita bikin aturan ya tentang anak kita, tentang disiplin positif, termasuk di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, karena tidak pernah memang kita rapat tentang masalah anak kita melalui komite sekolah. Mungkin wali kelas atau sekolah ada yang mendukung di siswa kita, itu kita buat aturan ya, boleh kita tangani ke sekolah. Nah, tentang kedisiplinan anak kita di dalam kelas, mungkin ada aturan di kelas, apa-apa yang harus tindakan yang harus dilakukan ketika anak kita melakukan kesalahan yang menyalahi peraturan di sekolah, misalnya tidak ada terlambat ketika dia melakukan jalankan. Nah, seperti yang dikatakan Bunda tadi bahwa mengenai disiplin positif ya, budaya positif. Bagaimana menanamkan budaya positif itu sebenarnya bisa kita terapkan ya secara berkala atau secara bertahap pada siswa. Kenapa? Karena kita tidak
tertinggi untuk menetapkan aturan-aturan tersebut. Jadi makanya itu harus kita sebagai guru memberikan atau berkolaborasi bekerja sama dalam memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di sekolah kita supaya budaya positif itu tercermin di dalam diri anak-anak kita. Ya, kemudian Pak Haji, betul sekali Pak Haji ya. Seharusnya tiap tahun itu bahkan tiap semester itu seharusnya kita rapat dengan komite, ketua komite, dengan kepala sekolah, dengan orang tua siswa sebenarnya. Ya, nah kayak kemarin saya ada orang tua ya atau wali itu menyatakan kan kemarin itu dia tidak sempat hadir karena ada anaknya yang bermasalah sehingga saya panggil. Nah bilang kan pernah dia masuk pada saat penerimaan rapor, tapi pada saat penerimaan rapor itu dia cepat balik. Sementara di penerimaan rapor itu saya memaparkan bagaimana kondisi anaknya, anak-anak khususnya ya anak wali kepada orang tua, dan saya memberikan pesan kepada orang tua bagaimana orang tua itu terhadap anaknya di rumah ya, menjaga anaknya, memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk belajar dan tidak keluar malam. Dan bahkan kemarin itu saya sempat mengatakan bahwa nanti pada saat perpisahan kita akan berangkat dengan menggunakan, bahkan saya melaporkan dalam kelasnya. Dari saya tidak pernah mendapatkan seperti itu di sini dan terlalu cepat timba pulang. Padahal saya sudah memaparkan hal seperti itu. Bagus kayaknya Pak Haji kalau kita rancangan itu untuk pertemuan komite sekolah, karena saya lihat selama ini iya. Nah, sementara yang menjadi komite sekolah itu seharusnya yang ada anaknya di sini. Alhamdulillah. Oke, kalau Pak Ahmad dengan pernyataan tadi bahwa semakin banyak aturan, semakin anak-anak semakin melanggar. Tidak sebenarnya Pak, kalau kita konsisten, ya kalau kita konsisten maka tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu dan ada kolaborasi antara semua pihak yang ada di sekolah ini. Mungkin hal itu yang saya tanggapi, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Siap kolaborasi? Ya, alhamdulillah ya. Karena ya sesungguhnya yang budaya positif itu yang bisa terwujud dengan adanya kolaborasi atau kerjasama di antara kita semua, baik siswa maupun bapak dan ibu guru. Ya, jadi di awal mungkin ada yang merasa terpaksa, tapi ya sembari ya akan bisa karena biasa. Ya, insya Allah ya maka kebaikan itu akan kita lakukan. Ya, insya Allah dari hati. Ya, sembari tetap kita menambah